Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali renungan saat ini di dalam doa. Syukur yang begitu besar kami haturkan ya Allah, karena Engkau telah mengaruniakan pagi yang indah bagi kami, setelah Engkau memberi kami kesempatan untuk memiliki waktu tidur yang baik di malam hari dan memulihkan kekuatan tubuh kami. Dan jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman yang kami terima pagi ini boleh menambah-nambahkan pengenalan kami akan Engkau, dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi langkah kami. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Yakobus 1 ayat 4 yang demikian. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat dalam bacaan tersebut yaitu supaya kamu menjadi sempurna adalah kata-kata yang cukup menakutkan jika kita terapkan kepada diri sendiri. Karena sempurna adalah kata yang ada kaitannya dengan ekspektasi. Meskipun itu menakutkan jika diterapkan kepada diri sendiri, tapi nggak jarang kita menerapkan hal itu kepada orang lain. Orang lain harus sempurna sesuai keinginan kita. Kalau tidak, maka saya tidak bahagia. Nah, tapi di sini Allah menerapkan itu kepada setiap kita masing-masing. Oleh karena itu, saat ini kita masing-masing belajar untuk melihat kepada diri sendiri dan bukan orang lain. Ya, kepada diri sendiri dan bukan orang lain. Di satu sisi, kita memiliki pengenalan bahwa Allah yang sempurna, seperti berekspektasi kita pun sempurna. Namun di sisi yang lain juga ada pengenalan bahwa diri kita itu banyak kekurangannya, yang membuat mungkin kita jadi batin ya. Wah, sempurna ya Tuhan. Wah, itu jauh sekali Tuhan dari keadaan saya saat ini. Kita memiliki kesadaran akan kondisi jauh dari sempurna ketika ekspektasi kesempurnaan itu diterapkan kepada diri kita. Dave Brailsford adalah direktur performance dari tim balap sepeda negara Inggris yaitu British Cycling. Saat itu, ia menghadapi sebuah tantangan di mana tim ini hanya punya satu catatan kemenangan selama 110 tahun di ajang Olimpiade. Tapi, sekitar 5 tahun sejak merekrut Dave Brailsford ini, tiba-tiba saja British Cycling menguasai kejuaraan balap sepeda internasional. Pada Olimpiade 2004, mereka memenangkan 2 medali emas setelah kemenangan terakhir mereka sejak tahun 1908. Berikutnya, pada Olimpiade Beijing tahun 2008, mereka secara mengejutkan memenangkan 60% dari total medali emas, dan bahkan satu atlet mereka memenangkan Tour de France, ajang balap sepeda paling berat di dunia. Ini sungguh sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Ketika menjelaskan bagaimana mereka mampu melakukannya, Brailsford mengajak kita berpikir, jika Anda atau saya adalah seorang atlet yang tidak pernah menang, bahkan di kejuaraan kecil pun tidak pernah menang, selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba seseorang datang dan berkata, target Anda tahun ini adalah menang kejuaraan Olimpiade dan Tour de France. Saya membayangkan jika saya berada di posisi itu pasti langsung menyatakan saya nggak sanggup. Tetapi, ketika para atlet itu ditanya, bisakah kamu membuat progres kecil untuk jadi lebih baik setiap harinya? Progres kecil itu akan saya catat dan saya monitor statistiknya setiap hari. Ya, saya catat progresnya secara detail setiap hari, dan harus berprogres meski hanya 1%. Dan menurut Brailsford, sebagian besar akan mengatakan, ya, oke, saya bisa melakukannya. Lalu, apa hubungan cerita tersebut dengan bacaan Yakobus 1 ayat 4 tadi? Seringkali kita mengharapkan pertumbuhan iman yang besar terjadi di hidup kita atau di kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita ingin kesempurnaan itu langsung datang dengan segera. Cerita tersebut mengajak saya dan Anda untuk membuat pertumbuhan kecil setiap harinya. Kecil saja, tidak perlu yang besar-besar.
Kecil saja sehingga kita berkata, oke, saya bisa melakukannya. Bukan melakukan kesempurnaan, tetapi melakukan progres pertumbuhan, meski hanya sekian persen saja. Jadi, terdapat 2 poin yang bisa kita pelajari dari bacaan di atas. Yang pertama adalah sebuah kesadaran akan pertumbuhan. Kalimat supaya kamu menjadi sempurna adalah menunjukkan sebuah arah untuk bertumbuh. Ini bukan tuntutan gila bahwa setelah bertobat kita benar-benar jadi orang yang sempurna. Firman ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita sadari, yaitu sadar bahwa kita butuh dan perlu bertumbuh ke arah tertentu. Jika kita melihat referensi yang lain dalam kitab Ibrani 12 ayat 1, ternyata kita juga diminta untuk berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata kita pun atlet rohani. Seorang atlet memahami bahwa ada tujuan terhadap kemenangan dalam pertandingan. Dan seorang atlet memahami bahwa pertumbuhan dalam prestasinya tidak bisa dilakukan tanpa kesengajaan. Pertumbuhan harus dilakukan dengan kesengajaan. Begitu pula dengan pertumbuhan iman kita, harus dilakukan dengan penuh kesengajaan bahwa perilaku kita setiap hari menuju ke satu arah. Seperti pada saat proses fotosintesis, tanaman cenderung mengarahkan daunnya ke arah sinar matahari. Jadi, dengan penuh kesengajaan berarti memulainya hari ini dengan mengarahkan perhatian kita setiap hari kepada firman Allah. Mulai hari ini untuk belajar firman, bukan memulainya besok. Dengan penuh kesengajaan berarti menerima tanggung jawab penuh untuk bertumbuh, bukan menantikan pertumbuhan itu datang dengan sendirinya. Poin kedua yang bisa kita pelajari hari ini adalah kecil saja, tetapi teruslah bertekun. Kembali ke bacaan kita saat ini yang menyebutkan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Selain kesempurnaan, ternyata ketekunan juga seringkali menjadi hal yang bisa dikatakan selalu menggelitik diri kita. Karena ketekunan juga bukan merupakan hal yang mudah. Jadi, saat hendak bertekun, kita perlu menyadari dan mengenali keterbatasan kita. Kenapa seringkali kita sulit bertekun? Karena salah satu kelemahan terbesar manusia ketika ingin bertekun adalah ketidaksabaran. Kita ingin segera melakukan hal yang besar dan ingin segera melihat hasil yang besar di dalam kehidupan iman dan pelayanan. Kita ingin melihat perubahan radikal. Tetapi sebagaimana contoh yang disampaikan di awal bahwa Dave Brailsford hanya memberikan target peningkatan kecil harian. Hanya peningkatan 1% saja, tetapi harus terjadi setiap hari. Dan mereka terus mencari hal-hal yang bisa mereka tingkatkan 1% saja setiap hari. Dan ternyata dalam sekian tahun, hasil yang didapat melampaui harapan mereka sendiri. Mari, mulai membangun pertumbuhan iman bersama. Mungkin bisa kita awali dengan 1 ayat sehari, tetapi rutin dilakukan saat bangun tidur dan atau saat sebelum tidur. Jangan menetapkan aktivitas yang besar saat mulai ingin bertumbuh, tetapi hal kecil saja yang pada dasarnya pasti bisa kita lakukan ketika mengawalinya. Kebiasaan kecil yang baik ini, jika dilakukan secara terus-menerus, ternyata akan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, sebagaimana dilakukan oleh para atlet dari British Cycling. Motivasi belajar firman adalah sesuatu yang membuat kita bergerak, tetapi pada dasarnya, ketekunanlah yang membuat kita bertumbuh. Saudaraku, adalah sebuah anugerah yang begitu besar ketika Kristus, Sang Maha Kudus berkata, kita adalah sahabatnya. Yohanes 5 ayat 15 dikatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, Tuhan kita, pencipta alam semesta menyebut kita sahabat. Sahabat selalu kita pilih dengan sengaja. Karena apa? Karena nilai-nilainya sama. Kesukaannya sama. Karena pasti ada begitu banyak persamaan. Tetapi mari kita coba renungkan bersama persamaan apa yang kita miliki dengan Allah. Tidak ada.
Sang Maha Kudus disandingkan dengan saya dan Anda yang sulit untuk berhenti berbuat dosa. Lalu kenapa bisa Dia memandang kita sebagai sahabatnya? Seorang pendeta pernah berkata, Dia, Yesus, yang mengambil syarat itu. Dia menjadikan dirinya sama seperti kita. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan korban penebusan dosa, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Persahabatan ada syaratnya, dan Dialah Tuhan Yesus yang memenuhi syaratnya. Hukum Taurat digenapi, hidup sempurna dijalani, menggantikan hidup kita yang berantakan, hanya untuk demi memandang dan menjadikan kita sahabatnya. Tuhanlah yang memilih kita sebagai sahabatnya. Jika Tuhan Yesus telah membuka jalan menuju persahabatan antara Allah dan manusia, mari kita jangan menyia-nyiakannya. Mari bertumbuh, mari bertekun melalui hal-hal kecil dengan setia, supaya kita semakin mengenal Sang Pribadi Agung, supaya kita setiap hari bisa semakin menikmati kesempurnaan Allah, dan kesempurnaan Allah itulah yang menyempurnakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Sungguh suatu anugerah yang tidak terselami. Kami dijadikan sahabat oleh Yang Maha Kudus. Tolong kami Tuhan untuk dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari untuk membuat kami semakin mengenal dan dekat dengan Engkau. Engkaulah yang sempurna yang semakin menyempurnakan kami. Pimpin kami ya Allah untuk menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.